Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan belajar tentang manajemen konflik. Yang pertama yaitu kami akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Ananda kita Rusnaini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen konflik. Secara arti, konflik adalah pengertian peperangan perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian, arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau posisi atas berbagai kepentingan. Pengertian adalah interaksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Adapun definisi manajemen konflik menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Mineri. Mineri mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional, sifatnya iteratif, mana proses tersebut terjadi secara menerus, mengalami penyempurnaan dan mencapai modal yang hitam. Yang kedua yaitu menurut Hobbes mendefinisikan manajemen konflik adalah langkah-langkah yang kepala dan ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu. Adapun kiat-kiat mengatasi manajemen konflik, yang pertama yaitu hadapi masalah. Yang kedua yaitu ciri akar dari sumber konflik. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan HR. Yang keempat, selesaikan masalah dengan tenang. Yang kelima, lakukan pencegahan konflik. Selanjutnya, adapun kemampuan konflik. Yang pertama yaitu ketegangan dan ditemukan dalam sebagian besar bentuk kehidupan organisasi. Yang kedua, terkikisnya nilai-nilai tradisional yang menyebabkan orang bingung terhadap keyakinan dan nilai-nilainya. Yang ketiga yaitu dengan ruang lingkup pilihan yang luas yang akan peluang belajar yang diperlukan oleh orang dewasa. Yang kelima, karena masalah kehidupan menjadi semakin kompleks, sumber daya kerap kali kurang tersedia. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan efektif merupakan kemampuan manajerial yang penting. Yang keenam, menghadapi perubahan dan tekanan. Gagasan baru dan inovasi terus-menerus sangatlah penting. Setiap individu harus mampu memanfaatkan peluang bersifat kreatif dan mengelola inovasi. Baiklah, demikian materi yang Ibu sempat saya berikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan. Saya, Bu. Baiklah, saya persilakan kepada Ananda kita Rusnaini. Langsung saja. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan salah satu contoh perilaku konflik dalam penjelasannya. Terima kasih.
Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda kita Rosneni, yaitu berikan satu contoh perilaku konflik dalam pergaulan beserta penjelasannya. Perilaku konfliknya yaitu tindak kriminal. Tindak kriminal merupakan tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, sosial, dan agama. Menurut Adel, kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal seperti mencuri atau merampok hampir jarang ditemukan remaja. Remaja lebih sering melakukan kenakalan remaja seperti narkoba atau seks di luar nikahan. Untuk tindak kriminal seperti membunuh, mencuri, dan merampok, kenakalan remaja dapat dicegah dengan lebih dahulu mengetahui gejala-gejala seperti yang pertama, anak yang tidak disukai oleh teman. Yang kedua, sering menghindar dari tanggung jawab rumah atau sekolah. Yang ketiga, sering mengeluh. Yang keempat, mengalami fobia dan gelisah. Yang kelima, suka berbohong. Yang keenam, menyakiti teman. Yang ketujuh, kurang konsentrasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan usaha yang dimulai dari lingkungan keluarga, seperti lebih banyak berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama. Komunikasi orang tua dan anak merupakan faktor utama pencegahan timbulnya kenakalan remaja. Itulah jawaban dari Ananda kita Rosneni. Apakah Ananda Rosneni menerimanya? Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Saya dapat memahaminya. Baiklah, sekian materi yang sempat Ibu berikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.